Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kau yang paling tahu setiap keadaan kami, Tuhan. Apapun musim hidup kami, Tuhan, saat ini, Tuhan, kami yakin dan percaya Kau selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan. Karena itu kami mampu melewati semuanya, Tuhan, bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Katakan, You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Yes, Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, You are forever in my life. See me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. To you
stream of love for your faithfulness to carry in everlasting. You never let me go. I sing to you, Lord. Just Tuhan I'm carried in everlasting, everlasting arms. You never let me go through it all. Oh, through it all, Jesus. Hanya bersamamu Tuhan kami mampu melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Come on, sing hallelujah. Hallelujah. Dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu. Kamu lebih lagi sih sedang kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, dalam kemenangan Tuhan, ku tahu Engkau. Kamu lebih lagi dengan imanmu nyanyikan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi katakan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan, bersama dengan keluarga kami Tuhan. Selama pandemi ini mungkin gak mudah dari beberapa keluarga Tuhan, tapi satu hal yang kami pegang, bahwa Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami setiap musim dalam hidup kami. Apapun kendalanya, apapun musim yang kami lalui, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu muncul dengan jalan keluar yang luar biasa Tuhan.
Kuatkan setiap keluarga-keluarga Tuhan. Biar setiap keluarga dipenuhi sama roh-Mu Tuhan. Ada mesbah keluarga Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan yang terus makin kuat. Ada iman dan pengharapan yang semakin besar sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hubungan orang tua dan anak Engkau pulihkan. Hubungan suami dan istri Engkau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap perekonomian yang terpuruk kami berdoa di dalam nama Yesus pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Engkau ada Tuhan atas Indonesia. Bahkan Engkau mengasihi Indonesia lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau hadir selalu untuk Indonesia. Engkau pakai Tuhan presiden kami, wakilnya, setiap menteri, bahkan sampai RT Tuhan. Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu untuk memimpin Indonesia Tuhan di jalan yang benar Tuhan, di jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap permasalahan yang ada Tuhan di dalam Indonesia Tuhan, kami tahu Engkau akan kasih hikmat untuk memimpin negara kami, untuk menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Berikan telinga yang peka untuk memimpin negara kami Tuhan. Biar ada damai sejahtera atas Indonesia. Agama, setiap agama dengan agama lain Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Tidak ada perpecahan lagi antara suku, antar ras Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Berdoa untuk Kopaniko Tuhan. Kau berkati Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi biji mata-Mu. Pakai dia untuk menjadi Tuhan penyambung lidah-Mu Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kami Tuhan, generasi yang Tuhan lagi pakai luar biasa Tuhan. Engkau pakai juga Om Kiki Tuhan, untuk memimpin kami menjadi gembala yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Engkau berkati juga Nathan Tuhan, Engkau berkati setiap pemimpin kami. Gereja di mana kami tertanam adalah gereja yang tepat dari Tuhan untuk kami. Kami berkati gereja kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak muda. Kita percaya bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat menandingi kuasa Tuhan kita. Yesus, satu-satunya Raja yang hebat. Dan kami sembah. Kita mau sama-sama anak muda. Kita mau nyanyikan lagu ini. Boleh tepuk tangan? Mari sama-sama dengan imanmu katakan. Angkat tinggi pujian dan sorakanlah kemenangan. Kemenangan belenggu tadi matakan, kutuk dan maut dikalahkan. Dikalahkan sin oleh darah-Mu, oleh darah yang bebaskanku. Kamu syariat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Kau satu-satunya Raja yang hebat. Kami percaya, katakan amin. Mari lebih semangat lagi kita mau nyanyikan. Angkatlah tinggi hatinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya belenggu, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Musik, Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dari dulu, sekarang hingga selamanya, hanya Kau satu-satunya Raja yang hebat.
Mari yang sama-sama percaya, boleh tepuk tangan sama-sama. Kita mau kayak nyanyikan. Dulu, sekarang, selamanya Kaulah kuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Tuh, sing. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Raja yang hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Wow. Beri suara-suara yang meriah untuk Tuhan kita. Selamat haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur kalau hari ini setiap kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus biar firman-Mu menjamah dan melawat setiap kami. Aku berdoa biar Engkau sendiri Tuhan yang bicara buat kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini gue dikasih tema tentang kesetiaan. So, gue pengen sharing tentang kesetiaan. Gue bukan Kristen dari lahir, gue Kristen dari kecil. Karena waktu lahir nyokap gue belum terima Tuhan, tapi waktu gue maybe preschool kali ya, preschool itu baru nyokap gue terima Tuhan, dan sejak hari itu ya kita ke gereja tiap minggu gitu. Gue, koko gue, cici gue, nyokap gue, bokap gue belum. Kita ke gereja tiap minggu sampai masuk SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang bisa dibilang gue setiap minggu tuh ya udah pasti ke gereja gitu. Dan kemudian gue mulai pelayanan tuh waktu SMP, gue lupa kelas berapa, tapi sejak SMP tuh baru mulai yang namanya pelayanan. Dan sejak SMP sampai sekarang bisa dibilang gue juga selalu pelayanan gitu. Jadi maksud gue kalau gue sampai nggak ke gereja atau gue sampai nggak pelayanan tuh pasti karena ada sesuatu yang bener-bener bikin gue nggak bisa pergi. Let's say gue sakit, atau ada yang meninggal, atau pergi keluar kota, jadi bener-bener nggak bisa datang. Tapi sisanya, selebihnya, most of the time, tiap weekend pasti gue di gereja gitu ya. Pasti kalau nggak ibadah ya pelayanan, ibadah, pelayanan. Lalu bicara tentang tema yang hari ini kita bahas tentang kesetiaan, gue jadi mikir aja gitu. Maksud gue, buat gue yang bisa dibilang selalu ke gereja nih gitu, pelayanan nih gitu, apakah gue yang selalu hadir dalam tanda kutip udah pasti setia? Mungkin lu juga sama kayak gue, lu selalu ibadah, lu selalu pelayanan, tapi apakah kalau lu selalu hadir, apakah itu berarti lu udah pasti setia? Dan menurut gue, kehadiran nggak menjamin kesetiaan seseorang. Kita bisa aja selalu hadir, tapi belum tentu kita setia. Lu bisa aja selalu hadir, tapi belum tentu lu setia. Kalau gue boleh ambil contoh, let's say orang yang LDR, mungkin lu pacaran LDR gitu ya. Lalu sebagai pacar yang LDR, lu nggak hadir buat pacar lu, right? Lu ada di tempat yang jauh. Tapi kalau lu nggak selingkuh, ya kan? Kalau lu tetap jaga komunikasi lu sama dia dan lu nggak aneh-aneh di luar sana, maka gue sebut lu setia, betul gak?
lu nggak hadir tapi lu setia, lu bisa nggak hadir tapi lu setia. Sebaliknya mungkin lu nggak LDR, lu bisa jalan sama pacar lu kapan aja, lu sering makan bareng, mungkin lu sering nonton bareng, mungkin lu sering jalan bareng, tapi di belakang dia bisa aja lu DM-an sama cowok lain atau DM-an sama cewek lain kayak gitu. Nangkep gak maksud gue? Lu bisa aja hadir tapi ternyata lu nggak setia gitu. Jadi ternyata kehadiran nggak menjamin kesetiaan kita. Kita bisa aja hadir di gereja tapi belum tentu kita setia sama Tuhan. Kita bisa aja hadir di pelayanan tapi belum tentu kita setia sama Tuhan. So gue ada dalam kesimpulan seperti ini. Setia itu bukan tentang lu bersama dengan siapa, tapi setia itu tentang lu tahu hati lu buat siapa. Gue ulangin sekali lagi, setia itu bukan tentang lu bersama dengan siapa, tapi setia itu tentang lu tahu hati lu buat siapa. Maksud gue gini, lu bisa aja ada di gereja, lu bisa aja ada di pelayanan, tapi kalau hati lu gak buat Tuhan, maka ibadah lu jadi ibadah yang kosong, pelayanan lu jadi pelayanan yang kosong gitu. Tapi sebaliknya lu bisa aja sih, kita di gereja gak setiap saat, right? Ya kan, let's say lu ke gereja seminggu sekali, let's say lu ke gereja seminggu 2 kali, sisanya di rumah, di kantor, di tempat kuliah. Lu bisa aja nggak ada di gereja, tapi kalau lu tahu hati lu buat Tuhan, maka dimanapun lu berada gitu, ya lu nggak akan aneh-aneh. Lu akan tetap hidup seperti yang Tuhan mau, lu akan hidup seperti yang Tuhan berkenan. Kenapa? Karena lu tahu bahwa hati lu tuh punyanya Tuhan, hati lu udah buat Tuhan. Ini bukan soal lu ada di gereja atau lu ada di luar gereja, dimanapun lu ada lu sama. Kenapa? Karena lu tahu hati lu buat Tuhan. So nggak peduli ada apapun di samping kanan kiri, nggak peduli ada apapun yang berusaha untuk bikin lu nggak setia, lu akan tetap setia. Kenapa? Karena lu tahu hati lu udah buat Tuhan. Nah pertanyaan kalau gitu gini, apakah kalau gitu ke gereja dan pelayanan jadi nggak penting? Karena toh hadir bukan berarti setia. Kalau gitu mendingan nggak usah ke gereja aja kah, atau nggak usah pelayanan aja kah? Nggak juga, karena gue percaya gini, kalau lu tahu hati lu buat Tuhan, maka lu pasti ibadah. Kalau lu tahu hati lu buat Tuhan, lu pasti pelayanan. Yesus aja pelayanan, masa lu enggak? Iya kan? Ngerti gak maksud gue? Iya kan? Jadi bukan berarti ke gereja dan pelayanan gak penting. Semua itu penting. Justru semua itu adalah dampak dari ketika kita tahu hati kita buat siapa. Setia itu adalah dampak ketika kita tahu hati kita buat siapa. Ketika kita tahu hati kita buat Tuhan, kita gak akan melenceng ke yang lain. Kenapa? Karena hati kita udah milik Tuhan. Semua yang kita lakuin, semuanya buat Tuhan. Amin. Nah, walaupun gini, gak semua orang yang ibadah dan pelayanan udah pasti hatinya buat Tuhan, belum tentu. Jadi, gue ulangin ya, orang yang hatinya buat Tuhan, pasti ibadah dan pelayanan. Tapi orang yang ibadah dan pelayanan, belum tentu hatinya buat Tuhan. Gue pikir udah rahasia umum lah, bahwa gak semua orang yang ke gereja, gak semua orang yang pelayanan itu buat Tuhan. At least gue pernah dengar itu secara langsung. Kita tahu ada orang-orang yang ke gereja untuk cari pacar misalnya. Kita tahu ada orang-orang yang ke gereja untuk cari kerjaan misalnya. Gue sebenarnya ke gereja nih karena gue lagi gak ada kerjaan. Siapa tahu teman-teman gereja kan baik, anak-anak Tuhan masa gak baik ya kan. Siapa tahu ada yang bisa ngasih gue kerjaan sih. Ada banyak orang yang ke gereja tapi bukan buat cari Tuhan. Ada banyak orang yang bahkan masuk dalam pelayanan sebenarnya bukan untuk melayani. Jadi itu yang pengen gue bilang tadi, bahwa kalau kita tahu hati kita buat Tuhan, kita pasti ibadah dan pelayanan. Tapi orang yang ibadah dan pelayanan belum tentu hatinya buat Tuhan. Nah poin gue gini, kalau lu sadar bahwa selama ini lu ibadah, selama ini lu pelayanan bukan buat Tuhan tapi buat diri lu sendiri, mulai hari ini bertobat. Amin. Mulai hari ini benerin motivasi kita untuk melayani, bukan buat diri sendiri, buat Tuhan. Mulai hari ini benerin motivasi kita ketika kita ibadah, bukan buat diri sendiri, buat Tuhan. Amin. Ya. Jadi itu yang pengen gue bilang tadi. Ketika kita tahu hati kita buat Tuhan, maka apapun yang kita lakukan buat Tuhan. Dan ketika apapun yang kita lakukan buat Tuhan, gue percaya Tuhan pasti memberkati semua yang lu lakuin. Amin. Ya, so di gereja kita sering lihat ini orang-orang yang gak setia. Ada banyak worship leader yang kemudian gak setia, mundur dari pelayanan.
Ada banyak pemusik yang kemudian jadi nggak setia, mundur dari pelayanan. Bahkan gue harus bilang ini ada banyak jemaat Tuhan pun yang mundur. Ya, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mundur, berubah jadi nggak setia. Ya, tadinya rajin, tadinya all out, tapi kemudian jadi nggak setia. Bukan berarti nggak jadi orang baik. Gue mau bilang orang-orang ini bisa aja tetap jadi orang-orang yang baik kok gitu. Gue punya teman-teman yang kemudian mundur, nggak jadi orang jahat, tetap orang baik kok gitu. Cuma udah nggak setia, and this is a big problem gitu. Ya, ini masalah yang besar. Nah, Amsal 20 ayat 6 tulis kayak gini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Artinya gini, orang baik belum tentu setia. Lu yang pernah diselingkuhin, lu tahu cowok yang baik belum tentu setia. Betul? Lu yang pernah diselingkuhin, lu tahu cewek yang baik belum tentu setia. Ya, orang baik belum tentu apa? Belum tentu dia setia. Nah, gue catat di sini apa sih yang membuat seseorang akhirnya jadi nggak setia? Yang pertama adalah karena dia kalah sama rayuan. Ya, ada banyak anak Tuhan yang akhirnya nggak setia. Kenapa? Karena kalah sama rayuan. Let's talk about our country, about Indonesia gitu. Kita tahu di negara kita sometimes karena kita minoritas, sometimes susah untuk kita dapetin pekerjaan tertentu. Kenapa? Karena kita minoritas. So ada banyak orang yang akhirnya apa? Jual imannya, jual Yesusnya, supaya apa? Supaya bisa dapat jabatan yang lebih baik, supaya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau gue minoritas dipersulit. Jadi ya udahlah, yang penting hati gue buat Tuhan di depan manusia. Nggak bisa. Firman Tuhan bilang kayak gini, kalau engkau menolak aku di depan semua orang, maka aku akan menolak kau di depan Bapa. Artinya kita nggak bisa tuh bilang yang penting kan hatiku buat Tuhan di depan orang, ya udahlah ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa di sini kita seolah-olah sama Tuhan kita setia, tapi di sini kita bilang enggak, gue udah ninggalin Yesus kok gitu. Mungkin lu kurang relate sama ini, tapi mungkin lu akan lebih relate sama yang satu ini. Ada lebih banyak lagi orang yang jual Yesus untuk apa? Untuk laki-laki kaya misalnya, untuk perempuan cantik misalnya. Kita tahu kan, ada banyak mungkin teman-teman kita atau mungkin lu sendiri yang saat ini mungkin lagi bingung nih, gimana ya? Gue ketemu sama nih cowok keren banget lagi, ya kan? Gue ketemu sama nih cewek kok pas banget di hati gue, tapi kenapa ya kok Tuhan bikin, bukan Tuhan bikin, kenapa sih sayang banget dia nggak Kristen gitu, sayang banget dia bukan anak Tuhan gitu. Terus mulai ragu, ya udahlah jalanin dulu aja gitu. Hati-hati, jangan sampai kita jual Yesus untuk apa? Hal-hal yang sementara. Karena yang Yesus kasih buat kita, gue percaya adalah hal-hal yang kekal. So jangan sampai lu jadi terlalu bodoh untuk tuker yang kekal kepada yang sementara. Ingat, uang itu sementara, jabatan itu sementara, laki-laki kaya itu sementara, perempuan cantik itu sementara. Terus apa yang gue pengen bilang? Apakah berarti itu semua gak penting? Gak juga. My point is, jangan sampai kita jadi terlalu bodoh nuker yang kekal untuk yang sementara. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita gak perlu jual Tuhan untuk dapetin semua itu. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan bisa kasih semua itu. Amin. Ya. Jadi itu yang pengen gue ingetin, jangan sampai kita jual yang kekal untuk dapat yang sementara. Yang pertama yang membuat kita jadi gak setia adalah karena kita kalah sama rayuan. Yang kedua, yang biasanya bikin orang jadi gak setia, kenapa? Karena dia kalah sama tekanan. Kalah sama tekanan. Di gereja kita juga bisa lihat ini, ada banyak pelayan Tuhan yang mundur. Kenapa? Karena kalah sama tekanan. Ada banyak worship leader yang mundur. Kenapa? Karena kalah sama tekanan. Ada banyak pemimpin bahkan yang mundur. Kenapa? Karena kalah sama tekanan. Bahkan mungkin saat ini lu juga lagi berpikir untuk mundur. Kayaknya cukup ya pelayanan gitu. Kayak cukup ya Tuhan-Tuhanan gitu. Kenapa? Karena lu penuh dengan tekanan dan lu udah mulai kayak gue udah gak sanggup, gue kalah sama tekanan dan ya udahlah, gak usah setia-setiaan lagi gitu. Ada banyak orang yang kalah sama tekanan
Tapi gue pengen bilang gini, bahwa gue gak mau ngejudge, gue gak pengen nyalahin lu, tapi gue cuma pengen kasih sebuah advice begini, bahwa ketika lu berbeban berat, ketika lu ada dalam tekanan yang berat, yang lu perlu itu bukannya nyerah, yang lu perlu lakuin itu bukannya mundur. Itu mah namanya ya quitter aja gitu loh. Tapi ketika lu ada dalam tekanan yang berat, ketika lu ada dalam masalah yang berat, ini yang lu perlu pertolongan dari orang lain. Ya, dari Tuhan udah pasti. Tapi gue juga mau bilang gini, lu juga perlu pertolongan dari orang lain. Nah, masalahnya seringkali kita nggak punya teman yang tepat untuk cerita. Let's say kita punya mentor, tapi kita juga nggak terbuka sama dia. Makanya hari ini gue pengen bilang begini, bahwa kita perlu pertolongan. Lu tuh perlu ditolong. Lu ada dalam masalah yang berat nih, lu tuh perlu ditolong. Jadi kalau gue boleh kasih saran, kalau lu saat ini ada dalam beban yang berat, lu ada dalam tekanan yang berat, maka saran gue adalah, yuk coba hubungin. Hubungin siapa? Hubungin pemimpin lu, hubungin pembina lu, hubungin gembala lu. Karena gue percaya orang-orang ini Tuhan taruh di atas kita. Untuk apa? Ya untuk nolong kita, untuk mimpin kita, untuk doain kita. Dan gue percaya sebagai pemimpin, gue percaya orang-orang yang memimpin kita ini, sebagai pemimpin, orang-orang yang memimpin kita ini, mereka tuh peduli sama kita. Gue tuh peduli sama orang-orang yang gue pimpin. Makanya gue percaya semua pemimpin yang Tuhan taruh di atas lu itu peduli sama lu. Tapi gimana lu bisa tahu mereka peduli atau enggak? Kalau lu gak mau jujur, kalau lu gak mau terbuka. Gue tahu seringkali ya kita ngerasa gak enakan untuk, bahkan untuk ceritanya kadang kita ngerasa gak enak, apalagi untuk minta tolong. Tapi daripada lu mundur, daripada lu lari dari panggilan Tuhan, gue percaya pemimpin lu akan jauh lebih seneng kalau lu bisa cerita sama mereka, kalau lu bisa jujur sama mereka, daripada lu tiba-tiba hilang. Amin. Ya, jadi itu saran gue, cari pertolongan, get help. Ya, cari pertolongan. Lalu biasanya orang juga ngomong kayak gini, at least ini yang pernah nyampe ke gue. Gimana gue bisa cerita, Chat, kalau gue aja gak deket sama pemimpin gue? Gimana gue bisa jujur tentang masalah gue saat ini kalau sama pemimpin gue aja gue gak deket? Dan biasanya gue jawab kayak gini, jangan tunggu deket baru cerita, tapi cerita dulu aja, maka lo akan jadi deket. Gue lagi sekali lagi, jangan tunggu deket gue cerita, tapi cerita dulu aja, maka lo akan jadi deket. Kuncinya adalah yang penting gini, yang penting lu percaya bahwa pemimpin lu tuh peduli sama lu. Nah, kalau lu udah punya ketakutan, nanti dia bocorin, nanti dia malah kasih tahu orang-orang tentang masalah gue, ya berarti lu udah gak percaya gitu. Tapi kalau lu percaya sama dia, maka kuncinya adalah cerita dulu aja. Isunya bukan dekat atau enggak dulu, bukan itu dulu. Isunya lu percaya gak bahwa dia peduli sama lu. Kalau lu udah percaya dia peduli sama lu, cerita aja. Justru ini pengalaman gue, orang yang kemudian cerita malah jadi deket. Malah jadi deket. Ya, jadi jangan tunggu deket baru cerita, tapi cerita dulu aja, maka kita akan jadi deket. Nah, jangan lupa juga begini, bahwa Tuhan itu mau kita setia bukan hanya ketika keadaan lagi baik. Semua orang juga setia kalau kayak gitu. Orang keadaannya baik-baik aja. Tapi justru di tengah keadaan yang gak enak, di tengah keadaan yang berat, di tengah tekanan yang berat, di tengah masalah yang besar, disitulah ujian dari kesetiaan kita. Bener gak lu setia? Bener gak ketika ada masalah lu tetap setia? Bener gak ketika gak nyaman lu tetap setia? Justru setia itu diuji di tengah keadaan yang gak enak. Gue ambil contoh Ayub di sini. Ya, Ayub tuh kehilangan segala-galanya. Kehilangan harta, jelas. Kehilangan anak-anaknya, iya. Kehilangan apa lagi? Kesehatannya juga hilang. Jadi penyakitan kan dia, ya kan? Dan itu baru yang kelihatan, belum yang nggak kelihatan. Apa yang nggak kelihatan? Sukacitanya hilang. Ya kali, udah kehilangan semua itu masih tetap bisa sukacita. Kenyamanannya hilang. Ya kali, kehilangan semua itu masih bisa nyaman. Udah nggak nyaman, udah nggak sukacita, udah nggak nyaman. Gue mau bilang gini, gue tahu ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini udah kehilangan dua hal itu.
kehilangan sukacita, kehilangan kenyamanan. Tapi gue mau bilang gini, disinilah letak ujian dari kesetiaan lu. Di tengah keadaan yang gak nyaman, di tengah keadaan, aduh kok rasanya mulai jenuh, kok rasanya udah gak berapi-api, gak kayak dulu lagi. Disinilah ujian dari kesetiaan kita. Amin. Nah, balik lagi soal Ayub, dia kehilangan segala-galanya, tapi gue sangat suka dengan kalimat yang keluar dari mulut dia. Dia bilang gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Buat gue itu kalimat yang bisa keluar cuma dari orang yang dewasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lo semua yang gue punya juga emang punyanya Tuhan. Jadi kalau Tuhan ambil, ya udah. Emang punya Tuhan. Itu kalau nggak cukup dewasa nggak bisa ngomong kayak gitu. Orang yang nggak cukup iman nggak bisa ngomong kayak gitu. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan waktu Ayub memutuskan tetap setia sama Tuhan, apa yang terjadi? Bahkan orang terdekatnya sendiri, yaitu istrinya, bilang apa? Tolol lu. Bego banget sih. Masih setia sama Tuhan kayak gitu. Dia udah ambil segala-galanya dari lu, ngapain lu masih nyembah dia? So, ketika Ayub memutuskan untuk tetap setia, mari dengar baik-baik. Ketika Ayub memutuskan untuk tetap setia, gak ada orang yang bilang dia hebat, gak ada yang tepuk tangan buat dia. Tapi dia tetap lakuin anyway. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan lihat. Amin. So, hal yang sama pengen gue sampaikan buat lu, bahwa ketika lu tetap setia sama Tuhan, ketika lu tetap setia sama pelayanan, ketika lu tetap setia sama panggilan Tuhan, mungkin gak ada yang bilang, wah hebat banget lu, keren, gue salut. Mungkin gak ada yang bilang kayak gitu. Tapi ini yang pengen gue bilang, bahwa gak perlu siapa-siapa lihat juga, karena yang penting Tuhan lihat. Dan pasti Tuhan lihat. Amin. So, mungkin orang gak ada yang peduli sama kesetiaan lu. Orang mungkin udah gak ada yang peduli sama pelayanan lu. Tapi kalau lu lakuin tulus buat Tuhan, Tuhan lihat. Amin. Dan gak akan ada yang sia-sia dari segala yang kita lakukan buat Tuhan. Ya. Gue catat di sini, setia itu bukan berarti gak ada kesempatan untuk ninggalin Tuhan. Justru ketika ada kesempatan untuk ninggalin Tuhan, ketika ada tantangan, ketika ada ancaman, ketika ada tekanan yang bikin kita harusnya ninggalin Tuhan, tapi kita tetap gak ninggalin Tuhan, itu kesetiaan. Amin. Jadi ada dua hal tadi. Yang pertama apa? Yang bikin orang gak setia adalah karena kalah sama rayuan. Yang kedua yang bikin orang gak setia adalah karena kalah sama tekanan. Ya, kalah sama tekanan. Nah, gue catat di sini, ya, ada 3 hal. Bagaimana caranya untuk jadi orang yang setia dengan cepat, ya. Kita baca Daniel 3 ayat yang ke-14 sampai ke-18. Gimana caranya jadi orang yang setia? Daniel 3 ayat 14 sampai 18 dikatakan seperti ini. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini 3 orang yang setia banget nih. Ya udah diancam kalau nggak nyembah dibakar hidup-hidup. 3 hal yang gue pelajari dari mereka tentang gimana caranya jadi orang yang setia. Yang pertama adalah kita harus jadi orang-orang yang kuat di tengah masalah.
Bagaimana cara jadi setia? Kuat di tengah masalah. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego diancam, dilempar ke dapur api. Ya, tapi apa yang mereka bilang? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, Dia akan tolong kami. Menariknya di sini kerennya. Tetapi kalaupun tidak, kami akan tetap setia katanya. Kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan itu. Kalaupun harus mati nih, ya mati aja deh. Itu yang mereka bilang. Kalaupun harus mati, kami akan setia sampai mati kepada Tuhan. Ya, nah gue sebut mereka ini adalah orang-orang yang kuat di tengah masalah. Mereka diancam, dilempar, dibakar hidup-hidup, tapi mereka tetap milih untuk setia. Hari ini gue pengen bilang, ayo kuat di tengah masalah. Mungkin masalah yang lu hadapin hari-hari ini berat, betul. Mungkin masalah yang lu hadapi hari-hari ini udah berkepanjangan, udah terlalu lama, betul. Tapi jadilah kuat di tengah masalah. Tetaplah kuat di tengah masalah. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api. Ini bukan satu-satunya contoh sebetulnya. Gua catat di sini masih banyak contoh lain. Ya, Petrus disalib terbalik. Ya, Stefanus dilempari batu sampai mati. Yohanes dimasak hidup-hidup. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Tapi mereka semua milih untuk tetap setia sampai mati. Mau setia sampai akhir. Oh, kita sering nyanyi lagu itu. Ku mau setia sampai akhir. Jangan cuma nyanyi, amin. Ya, tapi benar-benar setia sampai akhir. Benar-benar setia sampai akhir. Kuat di tengah masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk jadi tetap setia? Yang kedua adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, kuat di tengah masalah. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Satu kali Yesus bilang gini, biar bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Dia doa sama Bapa, biar bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Ada kalanya kita harus doa kayak gini, biar bukan kehendakku. Kenapa? Karena kadangkala kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Kadangkala kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi gue juga harus bilang gini, kadangkala kita bahkan gak harus doa kayak gini. Kenapa? Kalau kita ngerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang, yuk pelayanan, aduh doa dulu deh, tanya Tuhan. Itu mah gak usah doa, udah pasti Tuhan bilang pelayanan. Lo orang firman Tuhan menyuruh kita melayani kok. Diajak pelayanan malah doa dulu, nggak ada yang perlu didoain lagi itu. Emang udah harus. Ada orang-orang, aduh, rasanya udah pengen berhenti melayani. Gue pengen doa, gue pengen bilang sama Tuhan, Tuhan boleh gak gue berhenti melayani? Nggak usah doa, udah pasti nggak boleh. Amin. Loh, kuncinya untuk jadi setia tuh ini, ngerti kehendak Tuhan. Kalau kita ngerti kehendak Tuhan, makanya gini, gue percaya seringkali ada banyak keputusan yang sederhana jadi rumit. Kenapa? Karena kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Tapi kalau kita ngerti kehendak Tuhan, ada banyak keputusan-keputusan yang sebetulnya sangat sederhana. Mengampuni misalnya, Tuhan, apakah saya harus mengampuni? Ya harus. Iya kan? Harus. Tuhan, apakah saya harus memberi? Harus. Nggak usah nanya. Ya, kuncinya untuk tetap setia apa? Mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, kuat di tengah masalah. Yang pertama, kuat di tengah masalah. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah percaya pada janji Tuhan. Matius 24 ayatnya yang ke-13 ditulis kayak gini, tetapi orang yang bertahan, atau gue sebut orang yang setia sampai pada kesudahannya akan selamat. Coba kita lihat lagi kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka memilih untuk tetap setia, pertanyaan gue sederhana, apakah kemudian mereka gak jadi dilempar ke dapur api? Apakah mereka gak jadi dibakar hidup-hidup? Jadi! Mereka dilempar ke dapur api, mereka jadi dibakar hidup-hidup. Tapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi. So ini yang gue pengen bilang sama kita semua, bahwa ketika lu setia, mujizat akan terjadi. Amin. Mujizat gak pernah terjadi buat orang-orang yang gak setia. Tapi buat orang-orang yang setia, mujizat pasti terjadi. Amin.
mujizat pasti terjadi. Haleluya, itu aja yang pengen gue share sama teman-teman semua. Gue harap ini menolong kalian untuk ngelewatin hari-hari kalian ke depannya, at least sampai minggu depan, sampai kita ibadah lagi bareng-bareng. Gue gak tahu apa yang lo lagi alamin hari-hari ini. Mungkin lo lagi dalam masalah yang berat, mungkin lo ada dalam tekanan yang berat. Tapi kalau gue boleh ingetin sekali lagi, get help, cari pertolongan. Ketika lu ngerasa udah gak sanggup buat setia sama pelayanan, sama ibadah, setia sama Tuhan, banyak pemimpin lu, banyak teman-teman lu yang sedih ketika kehilangan lu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Cari pertolongan. Gue yakin ada lebih banyak dari yang lu pikirin, lebih banyak daripada yang lu perkirakan. Orang-orang yang peduli sama lu, orang-orang yang sayang sama lu. Jadi get help ya. Kontak pemimpin, kontak gembala, kontak mentor, kontak ketua komsel. Dan gue yakin mereka pasti akan bantuin lu sebisa mereka gitu. Ya. Selain itu, untuk menutup ibadah hari ini, izinkan gue juga berdoa buat lu semua. Ya, kita tutup mata, kita doa. Tuhan, kami tahu bahwa ada kalanya jadi setia itu nggak mudah. Ketika kami ada dalam masalah, ketika kami ada dalam tekanan yang berat, ketika ada hal-hal yang menggiurkan, seringkali untuk setia itu jadi hal yang sulit. Tapi hari ini Tuhan, saat ini Bapa, aku berdoa buat anak-anak-Mu, biar kami boleh jadi orang-orang yang kuat di tengah masalah. Masalah gak membuat kami undur dari Tuhan. Masalah gak membuat kami lari dari panggilan. Tapi masalah justru membuat kami jadi semakin kuat. Karena kami tahu ketika di tengah masalah Tuhan gak tinggalkan kami, Tuhan adalah kekuatan kami. Dan ketika ada banyak godaan, ada banyak kerayuan di sekitar kami, Tuhan, aku berdoa anak-anak-Mu adalah anak-anak yang kuat di tengah rayuan, di tengah godaan, tetap kuat. Gak peduli apa yang dunia tawarkan, biar kami Tuhan tetap berpegang, tetap percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan pasti kasih yang lebih dari apa yang dunia bisa tawarkan buat setiap kami. Biarlah kami semua Tuhan hanya berharap sama Tuhan, bukan sama yang lain, bukan sama dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua. Haleluya, amin. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.